Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Jilani dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Seperti yang kita tahu, manusia cenderung mencari sumber penghidupannya dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, mereka yang tinggal di pesisir pantai umumnya menggantungkan diri mereka kepada laut, seperti menangkap ikan ataupun membuat tambak dekat laut. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang hidup di lingkungan yang berbeda, seperti pesawahan, pegunungan, ataupun perkotaan. Manusia sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling sempurna. Mereka punya potensi yang terus berkembang. Nah, belakangan ini, kendaraan listrik semakin banyak diproduksi untuk menggantikan dominasi kendaraan mesin berbahan bakar fosil yang jelas merusak lapisan ozon. Namun, ada pro kontra mengenai kendaraan listrik itu sendiri. Namun, itulah apa yang menjadikan manusia hebat. Manusia mempunyai perspektif masing-masing tentang baik buruknya sesuatu. Dalam ini adalah dampak kepada lingkungan. Berbicara mengenai lingkungan itu sendiri, lingkungan adalah suatu area di mana kita hidup dan tinggal juga berinteraksi dengannya. Lingkungan sendiri dibedakan menjadi biotik, yaitu benda hidup seperti kita manusia, hewan maupun pepohonan. Dan ada pula lingkungan abiotik, yaitu benda mati seperti udara, kendaraan bermotor, ataupun bangunan tempat kita tinggal. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Kemudian apa pengaruh manusia pada lingkungannya? Nah, manusia tak pernah berhenti untuk terus menciptakan dan berinovasi. Sehingga mau tak mau mereka harus beradaptasi terhadap hal tersebut. Dalam hal ini adalah lingkungan kehidupan yang baru bagi manusia tersebut. Namun, tak selalu hal baik beriringan ketika terciptanya inovasi tersebut yang seringkali berdampak merugikan bagi lingkungan. Dampak yang paling jelas adalah eksploitasi berlebihan sampai kepada tahap punahnya ekosistem di wilayah tersebut, bahkan sampai membuat profil bumi kita ini berubah. Contohnya adalah es yang terus mencair di kutub karena lapisan ozon karena manusia terlalu banyak memproduksi efek rumah kaca. Kemudian, sumber alam itu terbagi dua. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah kita, semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Kemudian kesimpulannya, manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat rasnya sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil dari kebijakan-kebijakan tersebut erat hubungannya dengan lingkungan dan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri, baik dampak baik maupun dampak buruknya. Inilah kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita di masa depan. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia dan lingkungan penting sekali. Manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup rasanya sendiri dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.